beberapa jenis. Ya. Kalau dilihat dari timeline waktunya, maka kita memiliki dua jenis data analitik. Yang pertama adalah data analitik yang berorientasi pada kebiasaan, kemudian juga nanti big data analitik yang orientasinya itu pada data-data atau kebutuhan-kebutuhan di masa lampau. Nah, kalau kita mengenal big data analitik ini dari sudut pandang waktu, maka kita bisa memisahkannya dalam dua kelompok besar, yaitu past dan future. Kalau dalam kategori lampau atau past, ada dua teknik big data analitik, yaitu deskriptif dan diagnostik, itu digunakan untuk melihat situasi lampau. Untuk melihat situasi yang masa depan, maka kita menggunakan yang namanya prediktif dan preskriptif. Nah, perbedaannya adalah pertama tentu saja pada konteks waktu peruntukannya, ya. Kemudian kita punya beberapa, kemudian ada juga nanti berdasarkan beberapa kebutuhan analitik ya, jadi gitu. Nah, mari kita lihat sama-sama. Kita mulai dari yang paling bawah. Ketika kita melakukan data analitik untuk keperluan lampau, maka kita memiliki dua jenis teknik data analitik atau tipe data analitik. Yang pertama adalah deskriptif, kemudian yang kedua adalah diagnostik. Pada deskriptif itu kita menjelaskan dua hal atau mencoba mengadres dua isu ya. Isu yang pertama adalah kita ingin menjawab what happened in this moment atau apa yang terjadi pada saat ini. Ketika kita mengcapture data pada saat ini, nah kita ingin melihat atau mendapatkan deskripsi yang utuh terhadap situasi yang ada. Nah, dalam kacamata data, kemudian nanti teman-teman akan mengenal teknik bagaimana menganalisis sebuah data itu dalam konteks 360 derajat. Nah, nanti kita bisa melihat dari berbagai macam perspektif atau view, point of view. Nah, kemudian yang pertanyaan kedua adalah biasanya kita akan mengadres isu tentang how many, when, dan where. Ini untuk mengenali berapa banyak, kapan, dan di mana sebenarnya data itu berada. Nah, bentuk laporannya itu biasanya adalah report ya. Ada namanya chain report, itu untuk situasi yang saat ini ingin dideskripsikan. Ada yang sifatnya ad hoc reporting. Kenapa ad hoc reporting? Karena kita ingin menjawab berapa banyak, kapan, dan di mana situasi saat ini berada. Nah, konsep-konsep reporting saat ini yang ada, misalnya dalam sistem informasi manajemen, dalam suatu bisnis, atau mungkin dalam report-report dalam bentuk dashboard dan seterusnya, rata-rata ada dalam deskriptif ini, hanya menggambarkan apa yang terjadi pada saat itu. Nah, berikutnya adalah, ini masih bicara tentang kurun waktu lampau, kita kemudian memiliki yang namanya diagnostik. Nah, diagnostik ini adalah level pendalaman dari deskriptif. Ketika kita kombinasikan apa yang terjadi pada saat itu dan ada misalnya pertanyaan how many, when, dan where. Kenapa ini dilakukan? Biasanya dimotivasi karena ada pertanyaan apa sebenarnya dan bagaimana sebenarnya itu terjadi. Fenomena-fenomena yang terjadi dalam yang ditunjukkan oleh analitik deskriptif. Jadi suatu data analitik ini harus kalau kita selami biasanya memang dimulai dari proses deskriptif, kemudian dia akan mencoba untuk lebih dalam untuk melihat kenapa itu terjadi. Nah, pertanyaan why ini menjadi sangat penting karena pertanyaan ini akan menjadi suatu pertanyaan krusial untuk mengetahui sebenarnya apa yang terjadi dengan data itu, kenapa bisa muncul semacam itu dan seterusnya. Nah, kemudian yang berikutnya, ketika kita sudah mendapatkan jawaban why-nya, nah kemudian kita akan mencoba untuk bertanya di manakah posisi kita ketika harus melihat data itu dengan lebih baik. Jadi
Ini seperti apa ya? Seperti tenaga medis atau dokter ketika mendapatkan gejala tertentu, maka dia akan mencari sudut pandang di mana dia bisa meminimalisir misalnya resiko terhadap suatu treatment kesehatan tertentu misalnya. Maka di sini teknik yang dipakai biasanya menggunakan query and drill down information atau drill down data. Nah, kita diminta untuk bisa estimasi dan juga mendetailkan semua item data kita menjadi unit yang paling kecil. Nah, itu namanya drill down. Ini kalau dalam bahasa audit itu namanya kita membuat audit trail. Data laporan keuangan misalnya begitu atau laporan sesuatu itu bisa ditelusur dari mana sumber transaksinya atau sumber informasinya. Nah, yang menjadi menarik adalah kita juga mengkombinasikan dengan ini discovery dan alert. Nah, ini adalah teknik diagnostik bagaimana kita melakukan discovery terhadap menemukan apa yang menjadi possible simptom terhadap kemunculan suatu data. Nah, dalam konteks tertentu, dua teknik ini sering dipakai analitik awal ketika kita ingin menyelesaikan suatu case tertentu. Kita sebenarnya dalam konteks melakukan data analitik secara lebih lengkap itu tidak mungkin langsung muncul memulai dari prediktif, tapi kita harus mulai dari bawah deskriptif diagnostik. Kenapa? Karena ketika kita sudah punya diagnostik dan deskriptif, maka kemudian kita baru bisa melangkah ke fase prediktif. Nah, di fase prediktif kita kemudian memiliki dua pertanyaan juga. Jadi kita sebenarnya prediktif ini kita ingin menggali pattern atau pola atau gejala atau apapun lah yang merepresentasi suatu model yang dimunculkan based on dari statistical base-nya atau statistical modeling-nya. Nah, ini lazim mungkin teman-teman ya sudah bermain dengan teknik-teknik mesin learning dan seterusnya sudah mulai memahami bahwa sebenarnya di balik kecanggihan mesin learning itu ada statistik modeling yang bermain di sana. Nah, ini menjadi menarik. Statistical modeling ini deskriptif. Jadi informasi di deskriptif itu dimodelkan. Maka muncullah pattern gitu ya. Kemudian kalau di predictive modeling ini sebenarnya lebih untuk memprediksi apa yang terjadi selanjutnya berbasis model yang kita bangun. Nah, ini namanya prediktif. Nah, dua teknik data analitik ini menggunakan statistical modeling dan predictive modeling ini bertujuan untuk menuju ke masa depan, untuk melihat data lebih jauh di masa depan. Nah, tentu saja nanti model ini saat ini banyak sekali dari rekan-rekan sekalian yang mulai bermain di sini ya. Nah, kemudian berikutnya, ketika kita sudah punya ini predictive modeling dan statistical modeling, nah, kemudian kita baru bisa melangkah ke dalam analitik yang jauh lebih dalam, yaitu preskriptif. Nah, dalam konteks preskriptif, kita nanti punya dua opsi. Yang pertama adalah random testing. Nah, ini menggunakan modeling yang sudah kita buat untuk kemudian kita jalankan pada fase pengujian yang jauh lebih besar dan juga jauh lebih random. Nah, tujuannya adalah untuk mencoba mengakses what if we try this. Jadi kita ingin mencoba semacam trial, tapi no error. Jadi kita ingin mencoba trial, tapi no error. Nah, dari beberapa trial ini, random testing, beberapa opsi yang kita bangun, maka nanti kita tinggal mengoptimasi mana yang memberikan best value kepada kita, dan best value-nya itu yang kita ambil, kemudian nanti kita optimasi. Sehingga kita akan punya jawaban terhadap what is the best action. Nah, sebenarnya ini masih kurang satu dalam konteks kita saat ini, yaitu kita membutuhkan satu layer lagi, yaitu namanya cognitive analytic. Yang ini nanti ditujukan untuk mendukung artificial intelligence. Ya. Nah, ini framework ini yang akan saya bawa untuk menjelaskan data analitik dalam setengah semester ke depan, meskipun hanya akan terdiri dari mungkin sekitar 3 sesi online dan kemudian sesi tambahan secara offline melalui MOOC, tapi ini yang nanti kita jalankan. Kita akan mencoba mengkombinasikan atau merangkai, saya menduga di paruh mid-sem sebelumnya adalah teman-teman cukup random untuk mempelajarinya, mungkin beberapa algoritma sudah dicoba, dieksplor, tetapi dalam konteks ini kita akan mencoba merangkai puzzle-nya dengan benar. Saya tidak ingin nanti teman-teman kemudian langsung bermain untuk mencoba
Jadi langsung coba-coba. Itu menurut saya bukan seorang data scientist atau seorang data analis yang benar ya, yang baik. Kita harus punya workflow yang clear ya. Oke, sampai ini secara apa namanya ini penyamaan persepsi, kemudian brainstorming tentang perspektif data analitik. Ada yang ingin ditanyakan? Jika ingin ada ditanyakan dahulu, sebelum saya pindah ke slide yang lain, bisa melalui mic atau melalui WA chatnya dulu. Oke. Jika tidak ada, mari kita mencoba untuk maju ke slide berikutnya. Oke, berikutnya saya ingin mencoba memberikan bayangan lebih jauh lagi. Sebenarnya apa value atau advantage ketika kita menggunakan framework tadi, menggunakan framework yang ini tadi, type of data analytics ya. Jadi apa sih manfaatnya, kenapa kita harus punya framework cara berpikir semacam ini. Jadi tidak boleh melompat, misalnya langsung ke optimization misalnya gitu. Nah, sebenarnya ini yang ingin kita lakukan. Pertama, deskriptif itu akan memberikan kita pengetahuan tentang data itu atau data landscape yang komprehensif dan akurat. Jadi kalian atau kita semua akan memiliki mengetahui dan memahami perilaku dari data itu dari A sampai Z-nya. Nah, ini menjadi penting ya, karena seringkali saya lihat misalnya kalau dalam pengerjaan tugas akhir atau tesis atau skripsi bahkan disertasi, banyak yang menggunakannya ini hanya dataset yang sudah jadi. Sehingga ketika ditanya, komprehensiveness terhadap data menjadi kurang karena nggak paham tentang ini, tidak dilakukan eksplorasi terhadap deskriptifnya. Sehingga ini akan menjadi masalah. Nah, biasanya ini akan berguna sekali untuk kita menciptakan yang namanya effective visualization. Nah, jadi kalau kita punya deskriptifnya dengan baik, maka akan cukup mudah kita kemudian mengarahkan data ini akan lari kemana, akan bicara kemana, begitu. Nah, kemudian yang kalau diagnostik ya, ini adalah kita punya kemampuan untuk mendrill down, untuk menemukan yang namanya root cause. Jadi mencari puncak masalah. Sering sekali kita dalam data analitik itu terjebak untuk langsung berpikir untuk memprediksi dan memproyeksikan. Itu benar, tetapi yang ditinggalkan adalah kita tidak kemudian menggunakan data analitik untuk mencari penyebab masalah intinya. Nah, ini menjadi penting agar kita jadi tahu bahwa data analitik ini tidak hanya untuk mudahnya adalah untuk pamer data-data visualisasi yang berwarna-warni dan bagus-bagus, tetapi sebenarnya adalah bagaimana kita menemukan masalah, akar masalah dari data itu. Apa yang sebenarnya terrepresentasi, problem yang bisa kita tangkap dari hal tersebut, dari data tersebut. Karena sebenarnya kalau kita orang data science berpikirnya adalah kalau kita punya kumpulan data itu seperti tumpukan iceberg ya, gunung es, yang di atas itu hanya permukaan datanya saja, kumpulan data, tapi sebenarnya di bawahnya ini ada banyak sekali problem-problem yang terrepresentasi. Nah, itu tugas kita untuk kemudian mencarinya. Ketika itu terjadi, maka cukup mudah bagi kita untuk namanya mengisolit atau mengisolasi semua informasi yang penting. Kita bisa menautkan satu informasi dengan informasi yang lain, menautkan antara problem satu dengan problem yang lain, sehingga nanti ketika kita menghasilkan suatu solusi, itu solusinya menjadi solusi yang komprehensif. Nah, kemudian kalau di prediktif, ini penting sekali bagi kita agar kita punya kemampuan ini, bisnis strategis, yang bisa kita gunakan untuk kepentingan pengambilan keputusan yang konsisten setiap saat. Nah, jadi kita mengambil keputusan strategis based on data, pergerakan datanya, bukan lagi based on dari feeling dan seterusnya. Kemudian juga kita akan mencoba mengkombinasikan antara historical pattern yang digunakan untuk memprediksi spesifik outcome dengan algoritma tertentu. Nah, jadi kita seperti mencari jarum dalam jerami yang kemudian jarum itu kalau ketemu kita gunakan untuk menjahit sebuah pakaian. Jadi semacam itu. Itu gunanya algoritma. Jadi algoritma yang dibuat itu tidak sekedar hanya kita
kecepatan, kemudian skalabilitas dan seterusnya. Tapi more than that adalah sebenarnya digunakan untuk tadi kita bisa punya menyentuh data itu dengan algoritma yang tepat. Nah, kesalahan nomor 2 yang sering kita temui dalam konteks data analytics itu adalah orang hanya seperti trial dan error. Ketika dia punya data ini, saya pengen nyoba pakai algoritma ini. Nanti biasanya itu jadi problem terbesar dan kesalahan pertama, karena seharusnya ketika kita ingin memilih suatu algoritma, maka kita harus mengetahui dulu karakteristik data, behavior data, apa yang cocok bukan berdasarkan feeling atau hanya berdasarkan ikut penelitian sebelumnya, tapi harus kita memilih the right weapon for the right enemy kan begitu. Nah, kemudian setelah itu kita bisa membuat yang namanya decision yang bisa kita otomatisasi dengan algoritma dan teknologi. Nah, di level data analitik yang preskriptif, kita akan punya banyak sekali recommended action atau aksi-aksi yang direkomendasikan based on dari apa? Dari pilihan-pilihan terbaik yang sudah kita coba sebelumnya based on data dan model kita. Nah, sehingga harapannya in the end kita akan punya specific recommendation. Nah, bayangkan kalau ini, kalau bahasa saya artificial intelligence itu ya harus meliputi semua ini. Tidak bisa artificial intelligence hanya bicara masalah modeling data dan kemudian memprediksi. Tapi lebih dari itu sebenarnya artificial intelligence itu mengkombinasikan 4 advantage ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat tajam. Ya. Oke. Nah, cuma memang ada masalah. Ya, ada masalah. Bukan masalah, challenge ya. Challenge-nya adalah semakin kita mau menuju ke preskriptif dan kognitif, maka semakin kompleks. Jadi tidak kemudian serta-merta bahwa oke, saya ingin pakai ini, tapi kemudian inginnya algoritma atau tekniknya menjadi mudah, tidak, tapi akan complexity. Nanti complexity ini mungkin nanti akan muncul variabel waktu, processing time, kemudian juga load, processing load-nya yang tinggi, dan juga kebutuhan infrastruktur yang cukup besar. Nah, ini yang menjadi salah satu challenge ya dari kita semua. Nah, dari 3 slide awal ini saya ingin sedikit memberikan brainwash atau brainstorming ke rekan-rekan sekalian bahwa untuk menjadi seorang data analis atau mungkin data scientist yang bagus di masa depan, teman-teman harus punya pertama pegangan yang lengkap terhadap proses analitik ini. Ya, jadi kelihatan kalau kita di company atau di startup ketika kita interview seorang calon data scientist, ketika ditanya suatu case, kemudian dia langsung tiba-tiba menjelaskan ingin melakukan prediksi, maka sebenarnya dia melompat. Ya, melompat itu 2 ciri. Apakah dia memang sudah paham sebelumnya atau ya dia hanya mengenal apa yang diajarkan di kuliah tapi secara melompat. Nah, ini yang menjadi berbahaya. Nah, sering sekali kalau itu sudah terjadi, algoritma yang dia bangun susah payah nanti tidak menjadi overkill atau istilahnya itu overfitting terhadap data yang seharusnya dia buat. Jadi kadang beberapa dari pengalaman banyak sekali case-case itu yang hanya membutuhkan pendekatan yang simple, tidak harus kompleks, ya, tetapi kemudian bisa dikerjakan. Ya. Jadi semacam itu. Oke. Nah, dalam konsep kita belajar data analitik atau data science secara keseluruhan, tentu saja kita harus mengenal bahwa sebuah proses data analitik itu punya life cycle. Saya termasuk orang yang sangat menyarankan teman-teman harus memahami life cycle ini, harus dipegang, karena ini daur hidup. Daur hidup itu berarti kan mempengaruhi kualitas hidup. Kalau bahasa kita ya di data ini akan mempengaruhi kualitas data. Mudahnya begini, kita punya kumpulan data yang keren, yang valid dari sumber yang kredibel, tapi kita olah dengan tadi langsungan, trial error, kita hanya trial dan ya seperti asal tebak begitu. Tidak dilakukan proses yang appropriate, maka yang terjadi adalah ya sebagus sevalid data apapun akan hancur di kemudian hari. Hasilnya menjadi tidak valid kembali. Nah, kenapa? Karena prosesnya tidak firm. Maka kita perlu sekali nih menginvestasikan diri untuk memahami proses ini. Nah, ternyata dalam konteks data analitik life cycle, maka kita mengenal suatu proses pertama yang namanya discovery. Ini saya sebut sebagai fase pertama dirty work-nya seorang data scientist.
Jarang sekali seorang data scientist itu mau melakukan discovery. Apa yang dimaksud discovery? Nah, dia mencoba menyisir datanya lengkap apa tidak, sumbernya ada apa tidak. Dia tidak tergesa-gesa menjalankan algoritma, tapi dia kemudian mengenali misalnya dia punya file bentuknya CSV, cek kolomnya, kemudian setiap kolom dia akan mencoba menginterpretasi ini butuhnya data apa, interpretasinya apa, maksudnya apa, ini akan lari kemana, itu dikenali dulu, discovery. Dia mencoba untuk mengenal datanya sebaik mungkin. Nah, ini akan menjadi kemampuan kita untuk ini menjawab itu. Do I have enough information to draft an analytic plan? Nah, sehingga ketika discovery ini sebenarnya kita ingin memfeeding otak kita, pengetahuan kita, apakah sebenarnya itu kita cukup punya keyakinan dan cukup informasi terhadap data itu untuk melakukan analytic plan. Kalau misalnya pendekatannya adalah rekan-rekan itu menjalankan algoritmanya dan kemudian kalian tanya kembali kepada misalnya dosen pembimbingnya, Pak, hasilnya seperti ini, sebenarnya kalian belum punya information. Nah, mungkin discovery-nya kurang. Nah, ini harus dicoba terus gitu ya. Dicoba terus. Makanya di sini ada proses semacam proses literate atau berputar. Nah, gitu. Nah, ketika discovery cukup, maka sudah kalian baru bisa masuk dalam proses yang namanya data preparation ya. Apa ini sebenarnya niatnya data preparation? Bukan untuk sekedar menghilangkan stop word, bukan untuk melakukan stemming semata, tapi sebenarnya adalah kita membuat ini. Kita punya cukup keyakinan bahwa data kita itu sudah cukup bagus untuk membuat model. Nah, jadi kita harus punya tanggung jawab di sini bahwa data preparation, kalau dalam bentuk wujudnya biasanya dalam bentuk dataset yang siap untuk dimodelkan, itu dataset itu harus clean. Nah, sehingga ini seringkali kita lupakan juga. Jadi teman-teman sukanya langsung lari ke Kaggle, cari dataset. Lari kemana? Cari dataset. Kalau tanya ke dosen pembimbing, biasanya langsung minta dataset. Nah, tapi ini biasanya akan sangat kesulitan. Nah, sehingga kita tidak punya itu. Nah, karena kalau kita udah punya data preparation yang cukup, dan kalian yakin, maka kita akan punya modeling planning. Kita bisa punya ide bagaimana cara kita kemudian menganalisisnya. Seharusnya checkpointnya adalah pada life cycle ketiga atau tahap ketiga ini, sebenarnya pada saat itulah kalian baru punya kandidat algoritma yang akan digunakan, tidak di awal. Nah, ini kesalahan nomor 3 biasanya sebagai seorang data scientist atau seorang data analis. Di awal sudah punya discovery, sudah punya keinginan untuk mengimplementasikan algoritma tertentu. Padahal seharusnya kalian harus ini menginvestasikan waktu untuk melakukan discovery dan data preparation, baru kalian akan punya yang namanya model planning. Dan disitulah kita punya opsi beberapa algoritma atau kandidat tertentu yang dimunculkan. Kalau saya simple, kalau orang mahasiswa datang untuk mengerjakan tesis atau mungkin skripsi, terus kemudian tiba-tiba sudah langsung mengusulkan satu algoritma tertentu, ya, saya akan bilang, nggak boleh, kalian harus kembali dulu discovery, data preparation, datang ke saya, jelaskan data discovery, data karakteristiknya seperti apa, kemudian kandidat algoritmanya seperti apa. Baru kemudian kita akan assess mana yang appropriate untuk tesis atau deskripsinya. Harusnya seperti itu jalannya ya. Nah, kenapa? Karena kalau kita sudah punya itu, maka sebenarnya kita punya ini, good idea tentang model type, apa yang akan kita bangun. Dan kita juga masih punya kesempatan untuk melakukan refine analytic plan. Kita mencoba merevisi kembali plan analitik kita itu sudah on the right track apa tidak. Jangan-jangan kita ada yang miss, ada yang salah, dan seterusnya. Nah, dari situ kalian baru boleh itu membangun algoritmanya, memfitting modelnya, dan seterusnya. Nah, kalau sudah modelnya bagus, baru kalian mengkomunikasikan dengan pihak yang berkepentingan, kayak modelnya seperti ini, ke dosen pembimbing, baru kemudian kalian menguji dengan skala yang lebih luas. Nah, itu adalah data analytic life cycle. Nah, sedikit perenungan di hari ini, atau mungkin di tahap ini, kalau teman-teman sekarang yang sudah merasa sebagai seorang data scientist, kira-kira apakah mengikuti data analitik semacam ini prosesnya? Mungkin kalau yang survei saya dari yang teman-teman yang kenal sebagai seorang data scientist, dari 5 orang hanya 1 orang yang menggunakan
analytic process. Yang lainnya biasanya trial dan error. Oke, next. Nah, pada konteks yang lebih robust ya, ternyata juga di konsep data analitik itu kemudian berkembang menjadi konsep data science ya, karena sekarang kita zamannya sudah tidak bisa lagi memisahkan perbedaan antara data analitik dan data science gitu ya. Nah, sedikit yang membedakan adalah data science ini sebenarnya place-nya adalah sama metode data analitik ya, tetapi diletakkan di bisnis. Jadi more is pure in business. Bisnis dalam artian bisa bisnis komersial, bisnis sosial, dan bisnis non-profit juga bisa. Bahkan bisnis di education juga bisa, no problem. Begitu. Jadi hampir-hampir mirip gitu ya. Nah, kalau di sini sebenarnya jauh lebih ringkas ya, dimulai dari suatu proses mulai untuk melakukan proses data science, tapi kemudian ini dimulai dengan yang disebut sebagai business understanding. Business understanding. Ini sebenarnya mirip dengan fase sebelumnya yaitu discovery. Kalau dalam data analitik, discovery yang dimaksud kita mengenali karakteristik data. Tapi kalau di sini kita mengenali bisnis prosesnya. Nah, jadi bisnis prosesnya itu seperti apa gitu ya. Di retail seperti apa, di finance seperti apa, informasi seperti apa, di banking seperti apa, dan di yang lainnya seperti apa. Kita harus mengenal tuh, sehingga kita akan tahu benar data itu muncul oleh sebab atau trigger bisnis proses seperti apa. Nah, dari hal inilah kemudian yang kemudian men-trigger model yang dibuat dalam konteks data science ini menggabungkan antara data capturing dari data acquisition-nya ditambah dengan modeling. Jadi ini agak robust dan kita coba agak lebih cepat data science prosesnya itu dengan menggabungkan dua sisi, ya, modeling dan data acquisition. Maka kalau kita menggunakan data science life cycle, tidak heran teman-teman itu biasanya akan bermain dulu dengan modelingnya, baru cari data, itu juga lazim sebenarnya. Tetapi tetap konteksnya harus menggunakan data analytic process. Mari kita bahas sedikit di data science life cycle ini. Di sisi data acquisition dan understanding, sebenarnya pada proses ini kita mencoba melakukan proses iterate. Ini kan proses iterate. Jadi bisa kita mulai dari mana saja, satu bisa men-trigger yang lain bisa men-trigger yang lain. Yang pertama adalah yang perhatikan adalah data source. Ya. Nah, data source ini harus kita kenali karena kita bermain dengan big data. Ada data source yang berasal dari on-premises, dari sumber database, gitu ya, dari sumber sistem informasi yang berjalan, atau based on aplikasi yang running di cloud, semacam mobile apps dan seterusnya. Bisa juga nanti datanya berasal dari kumpulan database atau file base. Dua-duanya bisa. Kemudian cara memperolehnya atau pipeline-nya, bisa streaming atau batch. Bisa volume yang low dalam artian datangnya itu kecil-kecil, tidak jarang-jarang gitu dengan atau high frekuensi yang sangat rapat sekali. Karena kalau di IoT kita bisa men-set data di IoT datangnya kita limit gitu ya dengan based on schedule waktu yang bisa kita terima misalnya 3 menitan, 1 menitan, kemudian kalau high frekuensi ya seperti streaming di Twitter, di Facebook yang setiap detik bahkan miris detik bisa kita dapatkan. Termasuk juga di IoT juga seperti itu. Kemudian juga kita akan punya problem di environment ya, karena ini akan bicara tentang data itu bisa tidak hanya dari sumber database tunggal, tapi nanti kalau kita udah bicara tentang bagaimana mengagregasi yang data dari data lake, data ocean, atau data universe, teknologi akan berbeda sekali. Kemudian nanti juga akan bicara dengan small, medium, dan big data, jadi itu akan menjadi kompleksitas tersendiri. Yang menjadi menarik adalah proses yang disebut sebagai proses wrangling, karena kita akan berhadapan dengan konsep exploration and cleaning, ya, karena kita akan berhadapan dengan data-data yang structure, unstructured, dan data yang membutuhkan validasi dan clean up visualization yang lebih bagus. Nah, agak lebih kompleks. Kalau tadi data analitik kita bicara dengan menggunakan data preparation menyebabkan itu, tapi kalau di sini agak lebih kompleks karena kita menggunakan data acquisition dan understanding. Karena kita berhadapan dengan environment yang jauh-jauh lebih kompleks dan tidak terstruktur, which is itu big data. Nah, di sisi yang lain, di modeling, nah, kita menggunakan beberapa teknik ya, literasi untuk mengenali proses life cycle-nya. Jadi ada feature engineering, ya, kita menggunakan transform, binding,
bisa nanti berhadapan dengan temporal, text, dan image, dan juga menggunakan feature selection. Ini biasanya dilakukan. Jadi kita melihat data tidak sekedar hanya value datanya, tapi juga feature-nya. Nah, kalau di dalam yang saya pelajari, misalnya file atau data itu akan terdiri dari metadata, which is itu DNA dari data, itu yang harus kita breakdown feature-nya, dan kemudian kita analisis dalam, baru kemudian itu yang menjadi pelengkap dari data itu sendiri, untuk mengetahui karakteristik dari data. Ya, bayangkan seperti manusia, kita tidak bisa hanya mengenal manusia based on KTP-nya, tapi juga berbasis DNA-nya. Nah, DNA tahu sendiri kan, diambil dari sampel data, kemudian feature-nya diekstrak, molekul-molekulnya atau something-nya dilihat, lalu kemudian kita mengetahui DNA-nya seperti apa. Bentuknya bisa jadi golongan darah, dan seterusnya. Nah, kemudian kita menggunakan model training, ya, kita menggunakan algoritma, ensemble, kemudian kita melakukan tuning terhadap parameter, kalau diperlukan retaining, model manajemen. Sekarang kita sudah masuk dalam konsep reinforcement learning, jadi nggak hanya supervised unsupervised, juga reinforcement learning, dan seterusnya. Dan kemudian model itu harus kita fitting, kita harus validasi, kita harus kuatkan, harus kita siapkan modelnya itu bisa diterima dengan baik, sehingga kemudian pada titik tertentu itu akan menyebabkan kita punya model yang cukup fit untuk mengambil keputusan. Nah, kalau itu sudah dipenuhi, baru kita bisa masuk dalam fase deployment. Nah, dalam fase deployment kita nanti bisa menggunakan beberapa teknik, ya, bisa menggunakan model, kemudian pakai web services, intelligent application untuk implementasinya. Dan kemudian pada proses deployment ini kita sudah ajak ini customer untuk memberikan acceptance, model mana yang paling fit untuk kita lakukan. Nah, seperti saat ini sedikit cerita, saya sedang bekerja untuk menyiapkan data analitik untuk data-data endemi COVID-19 untuk pemerintah Indonesia. Sampai sekarang kita masih battle diskusi dengan stakeholder untuk mendapatkan acceptance model mana yang untuk prediksi persebaran yang akan terjadi. Sebagai contoh, kemarin kita sudah menggunakan konsep exponential regression untuk mengestimasi persebarannya, tapi kemudian ketika terjadi persebaran yang lebih masif karena beberapa treatment pemerintah yang tidak cepat, sehingga kemudian model itu harus diubah karena situasi realnya berubah. Ini sebagai contoh bagaimana proses data science ini akan terus berkembang sampai menemukan fitting yang paling dianggap tepat dan mana yang dianggap paling appropriate untuk diambil. Itu yang menjadi titik krusial. Nah, pada tahap ini saya berharap kemudian teman-teman jadi mengerti kenapa kemudian dalam konteks job leveling akan berbeda sekali seorang data analis dengan data science, itu posisinya akan berbeda-beda. Kalau kita bicara data analis, dia sifatnya lebih ilmiah, lebih kuantitatif, lebih statistik, lebih matematik gitu. Tapi kalau data science sebenarnya sudah menggunakan business understanding. Makanya tidak heran banyak sekali business understanding data scientist dari teman-teman yang non matematik, non statistik, non computer science, tapi kemudian mereka belajar di situ dan kemudian menjadi ahli di bidang itu karena business understanding-nya sudah in the first place. Jadi semacam itu. Nah, bagi teman-teman yang belum punya pemahaman terhadap business understanding, ya nanti harus mau tuh. Nah, kalau pengen lead di bidang marketing menggunakan AI gitu, ya harus terjun business understanding sebagai marketing. Tahu benar tuh apa itu marketing dan seterusnya. Nah, itu sebagai salah satu bayangan, ya. Nah, jadi kalau melihat seperti ini, teman-teman kemudian bisa membayangkan pekerjaan seorang data analis atau seorang data scientist itu tidak sekedar hanya menghadirkan dashboard atau visualisasi semata. Apalagi cuma by number, jadi cuma angka-angka saja. Tapi harus menghasilkan suatu sense. Kalau data analitik tadi dari discovery, dari deskriptif sampai preskriptif, kemudian itu sudah di cover semua. Itu yang sedang saya kerjakan. Tapi kalau di business understanding kita masukkan ini case-nya seperti apa. Jadi akan berbeda sekali di situ. Oke. Berikutnya, nah ini yang menjadi menarik, ya. Dalam konteks kita melakukan bisnis proses, maka sebenarnya cukup panjang proses yang dikerjakan, ya. Jadi dan semuanya menjadi proses panjang yang sangat penting, sangat krusial. Ya, saya selalu memberikan bayangan bahwa
Proses kita melakukan data analitik ini bukan sekedar seperti kita bermain drag and drop begitu ya, tapi ini proses panjang yang terkadang proses panjang ini tidak bisa hanya dilayani oleh single application. Jadi cukup banyak aplikasi yang terlibat di sana. Mari kita lihat ada dua fase ya dalam konteks kita belajar data analitik dan data science. Saya setuju dengan model ini. Yang pertama adalah ada proses yang namanya onboarding data proses ya. Ini adalah proses di mana kita membiarkan atau memberi kesempatan data itu datang ke kita atau kita menerima data. Kenapa? Karena pertama kita nanti akan melihat sourcing nih, proses sourcing. Jadi ini adalah suatu semua aktivitas di mana kita itu mencoba mengakses data dari sumbernya yang tersedia untuk kita. Jadi kita mengambil master datanya, kita mengambil transactional data, kemudian kita mengambil data yang sifatnya media, bahkan sampai behavior data dan analitik data yang mereka sudah punya. Dari sumber ini kemudian kita melakukan preparasi atau preparation. Nah, ini kita bisa menggunakan dua cara, yaitu batch dan batch stream. Tujuannya untuk apa? Teman-teman harus mulai mengenal istilah ini. SVOT atau MVOT. Single version of the truth atau multiple version of the truth. Nah, karena berbeda. Ketika kita menggunakan model single version of the truth, maka kita akan menggunakan teknik extract, transform, dan load yang konsekuensinya adalah kita harus punya data warehouse. Mengkombinasikan antara batch dan stream, maka kita akan punya extract load yang kemudian kita simpan dalam data lake. Nah, data lake ini cukup besar gitu ya, jadi semacam itu. Konsekuensinya adalah ya semua data kalau single version of the truth itu akan berubah menjadi satu skema dalam data warehouse. Tapi kalau multi version of the truth, maka kita akan punya skema yang bersumber dari asalnya, tapi akan di-preserve, akan dipertahankan dalam data lake. Kemudian kalau sudah siap, maka kemudian kita akan punya analytic delivery process. Ini baru kemudian kita akan melakukan proses analytic delivery process. Nah, pada proses analytic delivery process, kita akan punya 3 tahapan. Yang pertama processing, access, dan usage. Processing, ya, kita akan mencoba menghasilkan atau melakukan semacam extract transform load atau ETL. Kembali kepada data warehouse, kemudian akan dihasilkan data mart. Ya, kalau data mart seperti kita punya Indomart atau Alfamart yang berisi kumpulan-kumpulan data. Tapi kemudian kita juga bisa menyediakan pipeline, ya, atau disebutnya data labs ya, yang kemudian juga berasal dari production. Nah, kalau kita sudah menyediakan ini, maka baru kita punya yang namanya kumpulan-kumpulan dataset. Kumpulan-kumpulan dataset yang terstruktur itu tersimpan dalam data mart atau dalam bentuk data lab. Kemudian itu akan diakses, ya, nanti akan muncul yang namanya dashboard, interactive visualization, teman-teman suka bermain dengan Jupyter Notebook, pipeline orchestration, API, nah, ini adalah akses tool-nya, baru kemudian ini digunakan untuk analitik, ya, di analitik berbagai macam kebutuhan. Nah, ini sebagai contoh pipeline panjang dari suatu proses big data analytics. Nah, kompleksitasnya berarti menjadi bertambah. Tadi ketika kita melakukan data analitik, kita harus punya frame yang bagus gitu ya, pertama. Kemudian kita harus mengenal workflow-nya atau life cycle-nya. Nah, sekarang kita harus mengenal landscape proses apa yang orientasinya ke proses. Maka cukup panjang ya. Jadi seharusnya ini bisa dijelaskan per bagian, per pertemuan dalam satu single semester ya, tapi let's see kita bisa selesaikan apa tidak. Kemudian juga muncul metode di data science yang mungkin teman-teman juga sudah sangat mengenal yang disebut sebagai data science process ya, yang terdiri dari obtain, scrub, explore, model, dan interpret ya. Ini versi ringkas dari proses pipeline yang panjang tadi. Jadi kita langsung gather data from relevant source ya. Kalau scrub itu clean data to format that machine understand yang bisa dipahami oleh mesin. Kemudian menemukan significant pattern ya, dan menggunakan statistical method, mengkonstruksi model untuk prediksi dan forecast gitu. Kemudian kita mendapatkan resultnya. Ini boleh dipakai, tetapi dalam konteks tertentu begitu. Tapi kalau saya menyarankan kalau kita mau mengikuti proses yang baik agar menghasilkan hasil yang valid, menurut saya proses ini yang harus dipegang
karena kalau ini istilahnya ya strategi cepat ya, strategi cepat semacam kalau di software engineering ini SDLC yang sangat ketat gitu. Tapi kalau di sini mungkin ini rapid application development atau rapid prototyping gitu ya, jadi semacam itu. Nah, ini yang kira-kira di di 3 pertemuan ke depan dan ditambah dengan beberapa materi offline akan saya coba explore jauh ke rekan-rekan sekalian agar kemudian rekan-rekan memiliki pemahaman dan pengetahuan yang kita harapkan cukup untuk bisa menjadi seorang big data analyst atau data scientist gitu ya. Ada pertanyaan untuk fase ini?